Halo Kidalers, balik lagi di channel Hobi Kidal. Di video ini aku gak ikut main, terus aku kasih judul ubah gaya bermain, nanti kalian skillnya bisa nambah. Pertama-tama gaya bermain itu tiap orang gak sama ya. Ada orang yang tipikal nyerang, ada orang yang tipikal placing. Ada juga yang kombinasi, terus ada orang yang ini bukan tipe bermain sih, cuman ada beberapa orang yang mungkin berangkat dari biasa main single atau biasa gendong, jadi maunya itu mau menguasai satu lapangan padahal dia mainnya double. Nah ini juga berpengaruh pada perkembangan skill kita. Nah kalian itu main kepingin berkembang atau kepingin menurun? Ya pastinya pingin berkembang ya. Di video yang kemarin itu aku kan upload dari video lama, kira-kira berapa 2 tahun lalu mungkin. Yang ada Dito masih baru awal-awal ikut grup ini. Terus aku lihat kok mainnya beda ya. Dulu kayaknya lebih rajin tapi juga sering mati. Bolanya itu udah datar atau mungkin udah turun, terus dia nyemes jadi sering nyangkut di net. Terus akhir-akhir ini aku lihat juga ini ya beda, dia mainnya itu jadi kayak lebih naruh-naruh bola, terus kayak gerakannya itu kurang ini ya, kurang lari-lari gitu. Tapi udah berkurang sih ininya, apa nyangkut-nyangkutnya itu udah berkurang, dan juga ada beberapa pukulan baru yang dia udah mulai kuasai kayak backhand, terus drop shot, smash. Nah itu dia udah mulai kuasai. Adit di sini aku juga amati, walaupun dia jarang datang ya di grup ini, tapi aku amati dia juga ada perkembangan. Mungkin kalau aku nggak bandingin sama video-video lama, mungkin aku juga nggak tahu perbedaannya antara Dito mainnya gimana sama yang sekarang ya. Kalau sama Alek aku kan sering ketemu dulu, sekarang udah jarang datang. Jadi kalau sering ketemu itu biasanya kita nggak ini ya, nggak terlalu aware teman kita itu udah maju permainannya atau belum. Tempo hari aku kan balik lagi ke grupku yang lama, beberapa teman ya ngerasani aku. Eh, jadi mereka bilang ada yang beda sih sama cara mainku. Mungkin yang dulu apa nggak terlalu banyak kejar bola, sekarang kok lebih sering kejar bolanya, itu karena di grupku yang aku ikuti sekarang lebih dijadikan ke penggendong. Nah, sehubungan dengan itu, kita itu punya gaya bermain, misalkan dulu rajin nyemes-nyemes, tapi sekarang cuman blessing-blessing aja, atau sering ngasih drop shot kayak gitu. Ya kayak gitu kan, dulunya lumayan rajin, sekarang kayak gerakannya ya sebenarnya eh, suka sah-sah aja dan suka-suka dia ya. Kita itu cuman ngamatin aja. Mau diganti caranya main dia kayak gitu ya nggak apa-apa, asalkan bisa menambah poin, jadi nggak tambah buruk dari yang sebelumnya. Uh, ada beberapa orang punya alasan sih kenapa kok melakukan hal seperti itu. Yang nomor satu itu karena mereka merasa dengan cara seperti itu bisa mendatangkan poin, atau mungkin yang kedua dengan cara yang seperti itu menghemat energi. Ada beberapa pemain yang khususnya yang udah ada umur itu aku amati sering ngasih kayak drop shot, terus blessing, jadi kayak om-om atau bapak-bapak itu biasanya kayak gitu. Dan
ternyata mereka itu dilatih ya, blessingnya itu bisa tipis-tipis, terus di tempat-tempat yang pasti bener. Jadi kalau kita main sama om-om atau bapak-bapak itu, dia naruhnya bola itu kok bisa tahu ya. Dan itu sangat menyulitkan buat kita. Nggak cuman di grupku aja, maksudnya nggak cuman aku punya pengalaman dengan mereka, tapi tempo hari aku lihat di komen-komen juga beberapa orang merasa kesulitan kalau lawan om-om dan bapak-bapak. Jadi memang benar sih ini tipikal om-om dan bapak-bapak itu mainnya jarang nyemes, cuman flashing-flashing dan ditaruh di ini ya, tempat yang tipis-tipis dan yang menurutku efektif gitu. Walaupun tipis, tapi kalau deket sama lawan, apalagi kalau lawannya kelasnya atlet ya langsung mati lah. Walaupun dari net cuman jaraknya 10 cm atau 5 cm lah, itu bisa di net kill. Nah, jadi mengapa kok orang melakukan ini perubahan cara bermain ya, karena mereka merasa cara yang mereka lakukan sekarang lebih efektif daripada cara mereka main yang dulu. Mungkin beberapa orang takut ya kalau dibilang, oh kamu ini plain plan. Tahu ya, plain plan itu maksudnya sering ini deflect atau ngomong A terus ganti ngomong B, jadi omongannya nggak bisa dipercaya. Tapi kalau dalam hal bermain, kita biasanya mainnya kayak gini, terus kita rubah, apakah itu nanti dianggap plain plan atau mungkin dianggap nggak konsisten. Nah, itu mungkin ini ya, beberapa orang takut untuk melakukan perubahan karena ya takut dijudge orang kayak gitu. Padahal kalau kita melakukan perubahan asalkan berubah menjadi lebih baik, ya kenapa tidak. Malah aku pikir orang-orang yang constantly pingin belajar untuk lebih mahir bermain badminton, sering lihat tutorial di YouTube atau mungkin belajar dari coach yang lain. Ya mungkin jarang-jarang latihannya, nggak sesering waktu dulu masih muda. Yang penting ada kayak hal baru yang dia pelajari sekarang gitu. Jadi bisa improve permainan mereka. Mungkin waktu udah physically, orang katanya yang umur 40 ke atas itu mulai merosot ya muscle-nya, terus powernya juga merosot. Nah itu kamu harus melakukan sesuatu dengan hal itu, karena secara sains memang massa otot dan ini performa pasti menurun gitu. Terus ya kamu harus melakukan sesuatu untuk hal itu, nggak bisa mainnya sama kayak yang dulu. Ada beberapa kayak coach untuk ini ya, kebugaran atau olah tubuh itu bilang kalau otot itu ya harus dilatih. Kalau misalkan udah umur 40-an, menginjak umur 40 udah langsung ini ngelatih otot, massa otot gitu. Kemarin aku nonton salah satu ini ya, reelsnya dari Ade Rai, ya bukan di akunnya Ade Rai. Dia bilang kalau rumahnya itu ada tingkat 2 atau loteng gitu. Terus ibunya yang dulu masih belum seberapa tua ya, mungkin umur 60-an, itu disuruh atau dikasih kamar di atas, di lantai 2. Mungkin banyak orang yang kalau tahu itu malah protes gitu. Kok orang yang udah tua masa dikasih kamar yang di atas, kan nanti fisiknya nanti kasihan gitu, naik turun tangga, kalau perlu sesuatu kan ya makan waktu lebih lama gitu. Tapi setelah beberapa tahun, sekarang katanya umur 80-an,
itu masih kuat ibunya Aderai naik turun tangga gitu. Sementara teman-temannya beliau yang rumahnya nggak loteng atau mungkin tinggalnya di kamar yang lantai 1 itu secara fisik udah kayak kesulitan untuk bergerak gitu. Jadi ya eh, kita ikut pakai caranya coach-coach yang ngelatih olah tubuh ya. Mau nggak mau kita harus latihan tubuh otot gitu supaya nanti dari otot juga bentuk ke tulang juga. Jadi nggak cepet cedera sih. Aku lihat juga beberapa reels atau beberapa dokter di luar juga menyarankan hal seperti itu. Jadi uh, banyak orang yang mungkin malah meninggal gitu gara-gara kayak ototnya ini kurang kuat gitu waktu udah menginjak usia 60 ke 70-an. Nah, aku pikir kalau kalian masih muda ya, mungkin usianya Adit sama Alek gitu, kalau gaya bermainmu itu mainnya kayak Dito atau mungkin kayak om-om lainnya, ya tolong dirubah. Selagi masih muda itu kalian harus paksa untuk mainnya itu lebih giat dan lebih cekatan lagi. Selain belajar teknik ya, kalau teknik udah menguasai ya ini latihan fisiknya lebih ditambah. Biasanya anak-anak muda itu malas karena di awal-awal main badminton rajin kepingin bisa jadi disuruh coachnya apapun mau. Terus diajarin teknik, kalau udah disuruh mau nanti diajarin teknik. Soalnya yang jadi ininya iming-imingnya atau jadi rewardnya itu diajarin teknik. Terus nanti disuruh latihan fisik, disuruh apa, baru nanti diajarin teknik. Tapi kalau udah biasa semua tekniknya, terus ogah-ogahan disuruh kayak stroke atau shadow, mungkin udah ogah-ogahan. Padahal itu harusnya penting ya kalau kita itu mainnya nggak cuman belajar teknik, tapi juga secara fisik harus dilatih. Aku lihat di Instagram juga ada Cousinho atau Markus. Dia lagi ngasih kayak wejangan atau kata-kata positif buat muridnya atau mungkin dia ini ya kan punya kayak klub atau akademi gitu. Dia bilang kalau mumpung kamu masih muda ya ini digenjot untuk latihan fisiknya juga karena teknik mungkin udah bisa. Terus coba ditambahin latihan kayak pakai barbel atau mungkin kayak latihan siksak dan lain sebagainya. Aku nggak ngerti ya itu yang dimaksud apa, tapi ada saran dari Gideon bahwa kalau masih muda kamu belum merasakan ada sakit ini itu, terus belum merasakan ada kayak apa ya, mungkin ada kayak menurun performa. Jadi waktu masih muda lebih giat aja ini main uh, ngelatih fisiknya. Dan dia bilang kalau tipikal badannya dia itu kan gemuk, cepat gemuk gitu. Jadi dia nyaranin ke anak didiknya yang badannya juga metekel atau mungkin uh, agak gemuk juga, cepat gemuk. Itu dia bilang sebelum latihan coba lari-lari, mungkin cuman berapa menit, Kak? 5 menit lah kalau nggak salah. Jadi sebentar aja itu dia bilang pasti bisa mengurangi berat badan karena badminton itu kan mainnya main cepet ya. Kalau berat badannya nambah nanti juga ini berpengaruh ke cedera lutut. Nah, aku rasa ini ya, kalau kalian tuh udah latihan fisik, pasti kan ototnya nambah, terus mukulnya jadi lebih keras.
Walaupun footworknya nggak kalian latih, tapi pasti pukulannya bisa lebih bagus lah. Dan kalau kalian udah punya kayak otot yang keras, masa nggak dimanfaatin buat nyemes, cuman buat flashing aja, atau cuman ngedrop shot aja, ya rugi dong. Jadi kita mainnya ngerubah lah. Kadang-kadang misalkan dulu dalam 10 kali kita mengembalikan bola, nyemesnya cuma sekali, mungkin sekarang ditambahin 4 atau 5 kali gitu, biar manfaatin otot yang ini, eh, otot yang kita latih. Aku lihat smashnya Dito itu tajam, cuman sering nyangkut juga, tapi nggak seberapa keras. Nah, maksudku juga seperti itu. Kalau kalian dalam 10 kali pengembalian nyemesnya cuma sekali, kalian kurang dong latihannya untuk nyemes. Apalagi nggak di training khusus untuk smash kan. Jadi coba dalam satu game misalkan punya goal, oh kali ini aku coba mau main, mau nyemes lebih banyak. Jadi nggak cuma blessing lagi. Nanti kalian bisa lebih maju. Aku lihat kalau kalian punya gaya bermain yang jarang nyemes, terus waktu diperlukan untuk nyemes ternyata nyangkut atau luput. Kemarin aku main sama teman-teman yang baru itu, sering kali ada bola lambung enak, mau nyemes luput. Nah, mungkin orangnya jarang banget nyemes ya, jadinya seperti itu. Tapi ada juga yang om-om, aku lihat jarang nyemes, tapi waktu dia nyemes bisa tajam dan keras. Nah, itu karena mungkin dulu waktu mudanya dia mainnya nyemes, tapi karena udah usia jadi mengurangi smash. Nah, ini ada bedanya ya, antara pemain yang dulunya bisa nyemes bagus tapi nggak mau nyemes karena ada kendala dengan uh, otot atau mungkin takut cedera, sama orang yang dari awal belajar badminton nggak pernah nyemes atau jarang nyemes, nanti waktu diperlukan biasanya malah nyangkut dan ini malah nggak bisa nyemes dengan baik. Jadi selagi masih muda banyakin macam-macam pukulan dan dilatih dengan baik. Jangan cuman aku mainnya cuman deleh tok atau flashing aja, itu aja udah bisa menang, misalkan kayak gitu ya. Coba kalau udah bisa menang, beri tantangan buat kalian sendiri, kalau bisa menang 15-0. Jangan mau cuman 15-12. Jadi harus ada goal yang lebih tinggi lagi. Nanti aku jamin skillmu bakal nambah. Misalkan sekarang udah bisa semua teknik, terus udah bagus semua, coba sekarang nyemes arahnya misalkan ditempatin ke pinggangnya lawan atau ke lehernya lawan, atau mungkin nyemes ke daerah pojokan deket garis dan naruh di daerah-daerah tertentu yang kalian itu belum pernah. Jadi bikinlah kayak tantangan baru berikutnya supaya kalian skillnya itu bisa nambah. Jangan karena udah kebiasaan, biasanya aku taruh di sini menang, atau udah lawannya itu nggak bisa nebak gitu. Tapi cobalah kalian, mungkin kali ini kalah karena mainnya dirubah, nggak apa-apa, tapi paling nggak ada ilmu-ilmu baru yang kalian bisa dapatkan. Nah, aku lihat di permainan ini mungkin Alex sebenarnya kan sama Adit itu sapantaran ya, jadi pasti pada nggak mau ngalah gitu. Walaupun yang main orang 4, tapi pasti ada kayak egonya itu, aku loh lebih menang dari kamu Adit, atau aku loh lebih menang dari kamu Alex, pasti ada kayak gitu. Cuman yang bikin mereka kalah atau menang ya nggak bisa mereka sendiri kan, tapi tergantung boloi. Sering kali aku lihat ya dari gesture, walaupun nggak ngomong ya Alex
Alex juga mainnya juga berusaha untuk lebih bagus, tapi ada bola-bola yang dari Tito yang bikin Alex itu kayak ini, eh, kayak kecewa gitu. Oh kok matian, oh kok ditaruh di situ, oh kok nggak disemes. Nah itu mungkin harus dihindarin ya. Kalau kita itu main sama anak yang lebih muda, mereka pasti punya ego seperti itu dan kita eh, jangan bikin kesalahan atau main sak karepe dewek karena mereka juga kepingin menang gitu. Ya aku saranin sih lebih peka lah terhadap pasangan. Jangan sampai secara fisik kita itu kayak orang sehat, masih muda, terus masih berenergetik, tapi waktu main kok ogah-ogahan, males lari, cuman disentuh-sentuh aja. Nah itu mungkin bisa bikin temen kita, pasangan kita itu kecewa. Kalau udah kecewa kamu mau niatin itu biasanya mereka udah ini ya, udah nyerah duluan sih. Wah aku udah males. Jadi kamu nggak bisa untuk mengembalikan dia lebih semangat lagi itu agak susah. Nah kalau bisa di awal-awal jangan bikin banyak kesalahan supaya teman kita itu nggak kecewa sama kita dan eh, bisa lebih niat mainnya. Oke guys, jadi gitu aja video kali ini. Semoga membantu dan semoga kalian terinspirasi ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.